Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Kita hari ini belajar bersama Bu Ani lagi tentang khutbah Jumat. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang sholat Jumat. Nah, hari ini yang kita bahas adalah tentang khutbah Jumatnya. Diharapkan setelah pembelajaran ini, anak-anak bisa memahami tentang ketentuan khutbah Jumat. Nah, anak-anakku sekalian, pengertian khutbah Jumat itu apa? Yaitu pidato yang disampaikan oleh seorang khotib sebelum mengerjakan sholat Jumat yang isinya mengingatkan dan mengajak jamaah untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita akan lanjut membahas tentang syarat khutbah Jumat. Yang pertama dilakukan pada waktu duhur. Jadi kalau ada khutbah dilakukan sebelum duhur, maka khutbahnya tidak sah. Yang kedua dilakukan dalam keadaan berdiri. Jika mampu, jika tidak mampu berdiri, maka boleh dilakukan dengan duduk. Yang ketiga, suci baik badan, pakaian maupun tempat yang dipakai untuk berkhutbah, menutup aurat, dengan suara yang keras atau lantang saat berkhutbah, duduk di antara dua khutbah, disampaikan secara berurutan antara khutbah pertama dan khutbah yang kedua, dan dipenuhi rukun-rukunnya. Nah, ini merupakan syarat dari khutbah Jumat. Anak-anakku sekalian, berikutnya adalah rukun khutbah Jumat. Yang pertama, mengucapkan hamdalah atau puji-pujian kepada Allah. Yang kedua, mengucapkan syahadat. Yang ketiga, harus mengucapkan salawat. Yang keempat, berwasiat takwa kepada Allah, membaca ayat Al-Quran, dan berdoa untuk kaum muslimin. Anak-anakku sekalian, apa sih sunnah-sunnah daripada khutbah Jumat itu? Sunnahnya adalah yang pertama, khatib hendaknya menghadapkan wajahnya kepada jamaah pada saat berkhutbah. Yang kedua, memakai bahasa yang mudah difahami pada saat berkhutbah. Yang ketiga, mengucapkan salam pada saat mengawali khutbah, berada di tempat yang agak tinggi, contohnya seperti di atas mimbar. Seperti itu ya. Tema khutbah disesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Yang keenam, materi khutbah tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Nah, berikutnya adalah tentang hikmah atau nilai-nilai pendidikan yang bisa diambil dari ibadah sholat Jumat. Anak-anakku sekalian, apa sih nilai-nilai pendidikannya? Yang pertama adalah disiplin waktu. Sholat Jumat itu karena dilakukan dalam keadaan berjamaah, maka otomatis orang-orang yang melakukannya tidak akan molor-molor untuk mengerjakannya. Karena sholat Jumat itu pelaksanaannya mendidik umat manusia menggunakan waktu pada hari Jumat dengan sebaik mungkin dan segera untuk melaksanakannya. Disinilah nilai disiplin waktu bisa diambil pada saat kita melakukan ibadah sholat Jumat. Yang kedua, anak-anakku sekalian, memilih waktu untuk mengingat Allah dan tidak khutbah dunia. Nah, ini disampaikan dalam surat Al-Jum'ah ayat 9 oleh Allah yang di dalamnya menjelaskan menuntun manusia agar tidak terpedaya dengan dunia ketika seruan Allah untuk menunaikan sholat Jumat itu datang, maka sholat Jumat itu harus didahulukan daripada kegiatan-kegiatan keduniawian yang lain. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, nilai kebersamaan. Nah, pendidikan nilai kebersamaan ini tergambar dalam tata cara sholat Jumat, yang mana sholat Jumat itu dilakukan secara berjamaah, maka seluruh lapisan masyarakat tidak pandang bulu semua mengerjakannya secara bersama-sama, tidak dibeda-bedakan baik itu tempat maupun tata cara melaksanakannya. Ini nilai kebersamaannya.
Jadi semua penduduk kumpul jadi satu di dalam masjid karena tidak ada sholat Jumat yang dilakukan secara sendiri-sendiri di rumah masing-masing. Ini bisa diambil nilai kebersamaan dari ibadah sholat Jumat. Yang keempat, yaitu nilai menghargai orang lain. Jadi ketika kita melakukan sholat Jumat, ada nilai pendidikan yang bisa kita ambil, yaitu menghargai orang lain. Tergambar di mana ini? Yaitu dalam pelaksanaan sholat Jumat itu kan ada pidato, ada khotib yang menyampaikan pidatonya. Pada saat khotib itu sedang berkhutbah, maka seluruh jamaah diwajibkan untuk diam mendengarkan apa yang disampaikan oleh si khotib tadi. Jadi diharuskan untuk mendengarkan khutbahnya. Jika tidak, maka disebut dengan lagho. Apa lagho itu? Sia-sia. Barang siapa yang termasuk lagho, maka dianggap tidak mengikuti sholat Jumat atau pahala sholat Jumatnya menjadi hilang sia-sia. Jadi seperti seperti itu ya. Yang berikutnya adalah membiasakan hidup bersih dan rapi. Nah, hal ini dapat digambarkan atau dilihat dari aktivitas yang dianjurkan ketika hendak melaksanakan sholat Jumat. Di antara sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan sebelum sholat Jumat ada mandi, memakai wangi-wangian, memilih baju yang terbersih yang menurut kita yang terbaik. Disunahkan kita memakai pakaian yang putih warnanya, dan lain-lain. Disinilah gambaran aktivitas yang dianjurkan yang bisa mendidik kita bisa terbiasa hidup bersih dan rapi. Ini anak-anakku, nilai-nilai pendidikan ibadah sholat Jumat yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anakku sekalian, kita hari ini sudah belajar bersama-sama tentang khutbah Jumat. Apa pengertiannya, kemudian syaratnya apa, rukunnya apa, sunnah-sunnahnya apa saja, dan hikmah atau pendidikan yang bisa kita ambil dari sholat atau ibadah sholat Jumat itu apa saja. Kita sudah membahas dan belajar bersama. Mudah-mudahan dijadikan oleh Allah ilmu yang berkah manfaat. Anak-anakku semua diberikan kekuatan ingatan oleh Allah dan kecerdasan yang luar biasa. Nah, sebagai tugas untuk pertemuan hari ini, tugasnya adalah untuk anak perempuan, tugasnya membuat teks khutbah Jumat. Jadi dalam teks khutbah Jumat yang anak-anak bikin itu nanti harus ada khutbah 1 dan khutbah kedua. Ingat, khutbah yang kedua itu isinya hanya doa-doa untuk kaum muslimin. Nah, bagi anak laki-laki, tugasnya adalah menghafalkan Bilal khutbah Jumat. Nanti tugas untuk anak perempuan ini difoto, kemudian nanti dikirim di e-learning madrasah. Bagi anak laki-laki, tugasnya karena menghafal, maka dikirim dalam bentuk video dan dikirim di e-learning madrasah. Saya ulang lagi ya. Bagi anak perempuan, tugasnya membuat teks khutbah Jumat, boleh ditulis di LKS maupun buku tulis, difoto dan dikirim di e-learning. Bagi anak laki-laki, tugasnya menghafal Bilal khutbah Jumat dalam bentuk video, dikirim di e-learning madrasah. Ini tugas untuk pertemuan hari ini yang membahas tentang khutbah Jumat. Baik, anak-anakku sekalian, berikut ini Ibu berikan contoh teks Bilal yang bisa kalian hafalkan ya. Ibu berikan contohnya sebentar. Ya ma'asyiral muslimin wa juhratal mu'minina rahimakumullah.
روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت فمن لغى فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Nah, seperti itu contohnya. Anak-anak tidak harus lagunya seperti Bu Ani, tapi bisa dengan nada lagu kalian sendiri. Persembahkan yang terbaik untuk tugas kalian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat di masyarakat nanti saat kalian dibutuhkan. Maka anak-anakku sudah siap dengan bekal ilmu yang hari ini kalian pelajari bersama. Baik anak-anakku sekalian, mudah-mudahan materi yang kita pelajari hari ini senantiasa berkah. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.